Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pertama, kenalin dulu dengan Pak Irfan di sini ya, Pak Irfan Junaidi. Adik-adik bisa memanggil dengan Pak Irfan. Pak Irfan adalah seorang pengajar di Fakultas Peternakan di Universitas Brawijaya di Malang ya. Oke, nah di sini Pak Irfan mau kasih tahu kalian tentang telur organik ya. Telur organik, adik-adik tahu ya tentang telur ya. Mungkin sudah sehari-hari sudah sering diberi lauk sama mamahnya sama ibunya ya, telur ya. Jadi ternyata telur itu berbeda-beda ya. Jadi kalau dari sisi gizi, telur itu merupakan salah satu makanan yang bergizi ya, yang dihasilkan oleh unggas khususnya ya, mengandung protein ya, mengandung lemak, mengandung vitamin dan juga mineral yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Oke, pertama, telur itu ya sebenarnya merupakan sel telur ya, yang dihasilkan oleh unggas yang betina ya, yang betina. Kemudian yang betina dewasa ya. Jadi unggas itu bisa berupa ayam, berupa itik ya, puyuh, angsa, burung, itu juga termasuk unggas ya. Nah, pada siklus bertelurnya itu dia membutuhkan waktu setiap 25 jam ya. Jadi telur itu karena dia merupakan sel telur, dia terbentuk di dalam organ reproduksi unggas betina secara bertahap ya, diawali oleh pelepasan sel telur sampai terbentuknya cangkang telur ya. Oke, telur itu untuk unggas sebenarnya adalah untuk reproduksi ya. Reproduksi itu artinya dia menghasilkan anak ya, menghasilkan anak ya. Meskipun dalam untuk menghasilkan anak itu dia memerlukan ayam jantan untuk membuahi sel telur tadi ya, sehingga bisa menghasilkan embrio dan nanti juga akan menjadi anak ayam ya. Ada juga telur yang memang khusus untuk dikonsumsi ya, dikonsumsi, jadi tidak perlu untuk dikawinkan dengan pejantan ya. Jadi meskipun telur itu tidak dibuahi oleh pejantan, tapi dia tetap dihasilkan oleh unggas betina ya. Oke, kemudian jenis dan ukuran telur itu tergantung daripada ternaknya ya, yang menghasilkan telur itu. Semakin besar ukuran daripada badan unggas, juga telurnya semakin besar ya. Misalnya kalau pada burung ya, mungkin adik-adik tahu ya, burung gelatik karena ukuran tubuhnya kecil ya, telur yang dihasilkan juga ukurannya kecil ya, hanya sekitar 4 gram ya. Kemudian burung puyuh, tahu ya, burung puyuh itu sekitar 11 gram. Nah, ini yang sering nih, telur ayam ya, itu beratnya kurang lebih sekitar 55 gram ya. Kemudian ada telur itik yang lebih besar lagi ya, ada telur burung maleo yang bisa sampai 200 gram. Bahkan pada burung onta yang juga termasuk unggas itu beratnya bisa sampai 1.500 gram ya, cukup besar ya, 1,5 kilo gitu ya, 1.500 gram. Oke, sebagai bahan makanan ya, telur yang paling baik dikonsumsi itu adalah telur organik ya. Nah, di sini Pak Irfan akan menjelaskan tentang telur organik itu. Oke. Oke, pertama, telur itu terdiri dari 2 bagian ya yang bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi itu adalah 2 bagian. Yang pertama itu adalah putih telurnya dan yang kedua adalah kuning telurnya ya.
Kalau di dalam bahasa ilmiahnya yang namanya putih telur itu adalah albumen namanya, sedangkan yang kuning telur itu yolk ya. Nah, perbedaannya di mana? Di samping dari sisi warna ya. Kalau yang putih telur ya warnanya putih. Kalau yang kuning telur warnanya kuning. Ternyata di dalam nutrisinya itu juga berbeda. Yang putih telur itu lebih banyak mengandung protein ya. Jadi protein daripada telur itu ada pada albumennya yang putih telur itu. Ya, terutama adalah putih telur yang kental. Jadi putih telurnya ada dua. Ada yang putih telur encer, ada putih telur yang kental. Jadi pada putih telur yang kental itulah banyak mengandung protein ya. Sedangkan pada yolk ataupun kuning telur itu banyak mengandung lemak ya. Sehingga karena dia banyak mengandung lemak, rasanya juga lebih enak dan disukai ya. Oke, kemudian sekarang bicara tentang telur organik ya. Jadi telur organik itu adalah telur yang dihasilkan dari unggas organik ya. Terutama pakannya, terutama makanan yang diberikan itu harus bebas dari zat-zat kimia ya. Jadi ini akan memberikan dampak yang positif baik terhadap lingkungan maupun terhadap unggas itu sendiri ya. Jadi perbedaan ataupun unggas organik ini itu adalah pada makanan yang diberikan ya. Kemudian yang kedua adalah cara pemeliharaannya juga. Unggas itu diusahakan setiap hari terkena sinar matahari sehingga juga dia akan sehat ya. Nah, telur-telur yang umum itu ya telur yang biasa beredar di pasar itu adalah telur anorganik ya, yang dihasilkan kita makanannya kita mungkin tidak memperhatikan apakah mengandung antibiotik ya, mengandung zat-zat yang bisa untuk merangsang tumbuh daripada unggas itu ya. Itu adalah zat-zat yang seharusnya tidak dikandung oleh telur organik ya. Jadi telur organik merupakan telur yang diperoleh dari unggas yang diberi pakan khusus ya, yaitu makanan yang bebas pestisida ya, kemudian bebas herbisida dan juga pupuk kimia ya, jadi pupuk pabrik itu ya. Sehingga makanannya misalnya jagung ya. Nah, jagung itu sebaiknya dihasilkan tidak menggunakan pupuk kimia ya. Nah, keunggulannya apa? Kita mengkonsumsi telur organik ya. Jadi dengan mengkonsumsi telur organik, risiko kita terkena dampak ataupun akibat antibiotik, bahan kimia dan logam berat yang dikandung di dalam telur itu akan hilang ya. Jadi dengan mengkonsumsi telur organik bisa menghindari kita ya dari yang namanya zat-zat asing berbahaya ya. Tadi sudah disebutkan ya, mungkin pakai obat-obatan, kemudian pakai perangsang produksi ataupun antibiotik ya. Nah, jadi antibiotik ini sebenarnya sebelumnya ya, sebelum tahun 2017 itu banyak digunakan, tapi sekarang itu sudah dilarang ya, sehingga tidak boleh lagi digunakan di dalam pakan unggas. Oke, selain tadi ya kita bicara tentang kandungan zat-zat berbahaya, kemudian ya dia juga mengandung protein. Di dalam telur itu juga banyak mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh ya. Ada vitamin ya, vitamin A, vitamin B ya, asam folat ya, kemudian ada mineral, fosfor, selenium ya, kalsium dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya. Karena kandungan zat gizi yang banyak dimiliki telur inilah, telur banyak memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh kita ya. Bahkan ada yang mengatakan telur itu adalah makanan yang sempurna ya, karena dia mengandung hampir semua zat
nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita, ya. Nah, sekarang akan dijelaskan, ya, kira-kira telur itu untuk apa saja sih manfaatnya dalam tubuh kita, ya. Pertama adalah untuk kesehatan mata, ya. Jadi telur itu mengandung antioksidan, ya. Selain tadi protein, lemak, mineral, vitamin, ya, juga dia mengandung antioksidan yang penting untuk kesehatan mata kita, ya. Biasanya semakin tua terjadi penurunan kemampuan penglihatan, maka dengan mengkonsumsi telur yang mengandung antioksidan akan bisa membantu untuk mempertahankan kesehatan retina mata, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kesehatan otak kita, ya. Jadi kalau pengen pintar harus banyak mengkonsumsi telur, ya. Kenapa bisa membuat kita pintar? Di samping tadi ada protein, lemak, ya, juga dia mengandung kolin, ya. Kolin ini adalah zat yang penting dan termasuk dari vitamin B. Dia akan membantu untuk menjaga kesehatan otak, ya. Karena kolin ini diperlukan untuk membantu produksi molekul atau sinyal, menyampaikan sinyal-sinyal di dalam otak, ya. Sehingga kalau sering makan telur, ya, maka adik-adik bisa jadi pintar, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah telur juga tentu saja untuk supaya sehat, ya, saudara bisa menjadi kuat, gitu, ya. Karena telur itu mengandung asam amino, ya. Asam amino ini adalah bagian dari protein tadi, ya, berfungsi untuk meningkatkan massa dan pertumbuhan serta kerja otot kita, ya. Nah, adik-adik, kira-kira itu adalah penjelasan tentang telur dan telur organik, ya. Tentu saja adik-adik perlu tahu, ya, telur organik itu baik untuk dikonsumsi, ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang paling baik gitu, ya, kalau kita mengkonsumsi telur, caranya bagaimana, ya? Telur itu bisa dikonsumsi dengan cara direbus, ya. Karena direbus itu katanya tidak menggunakan minyak, sehingga cara yang paling sehat begitu, ya. Tapi sebenarnya ada juga cara yang lain juga, yaitu kita boleh, ya, memasak telur dengan cara digoreng misalnya, ya. Dan tentu saja dengan menggunakan minyak yang sesedikit mungkin, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah telur itu bisa kita kombinasikan dengan sayuran, ya. Kenapa telur itu harus dimasak sebelum dikonsumsi, ya? Karena dengan memasak telur akan membuat protein yang tadi, ya, itu lebih mudah dicerna, ya, dan lebih mudah diserap oleh tubuh kita, ya. Sehingga telur itu memang harus dimasak sebelum dikonsumsi, ya. Dengan makan telur setiap hari, adik-adik akan tambah kuat, tambah pintar, ya, matanya juga tambah sehat, dan juga bisa mengurangi resiko terkena penyakit, ya. Demikian adik-adik, ya, penjelasan tentang telur organik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi telur supaya tetap sehat, pintar, dan matanya sehat juga. Terima kasih.